kami menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan baca firman Allah dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, firman Allah berbunyi demikian. Hambatlah olehmu kasih itu, dan lagi usahakanlah dirimu akan beroleh segala karunia yang rohani, tetapi terlebih pula supaya kamu bernubuat. Tuhan. Kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat yang berada di Korintus. Kalau di mana jemaat yang berada di Korintus ini, kehidupan rohani mereka telah mencapai kepada lahir baru daripada air dan roh. Bahkan jemaat yang berada di Korintus ini, kehidupan rohani mereka telah sampai kepada tahap boleh dikatakan lahir baru daripada air dan roh, dan telah memiliki atau menerima karunia-karunia roh. Oleh karena itu, Paulus perlu menyampaikan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan karunia yang ada dan bagaimana cara mengaktifkan karunia-karunia roh itu yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman Allah, aturan-aturannya. Nah, di sini dikatakan hambatlah olehmu akan kasih atau kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia nubuatan untuk bernubuat. Nah, yang pertama Paulus katakan kejarlah kasih itu. Karena kalau berbicara tentang kasih adalah berkaitan dengan buah roh. Karena kasih ini adalah di atas segala-galanya. Ya, kasih ini adalah di atas segala-galanya. Dan kalau berbicara tentang kasih berkaitan dengan buah roh. Ya, berkaitan dengan buah roh. Kalau kita lihat 3 macam buah yang harus dikeluarkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama buah pertobatan, Matius 3 ayat yang ke-8, dan buah pelayanan, Yohanes 15 ayat yang ke-16, dan buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, yang pertama Paulus katakan, kejarlah kasih itu. Jadi kejarlah kasih itu, bagaimana keberadaan hidup kita harus mencapai kepada tingkat kerohanian kita, telah mencapaikan bisa telah sampai boleh dikatakan kepada tingkat kehidupan rohani kita sampai kepada lahir baru daripada air dan roh. Nah, karena berbicara tentang hal yang berkaitan dengan kasih ini, ya kalau kita tahu, kalau kita pelajari dalam pengajaran kabar pengantin, mengeluarkan, mempraktekkan kasih itu adalah merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan roh itu, yang berkaitan dengan buah roh, ya, kasih. Ya, walaupun buah roh itu kita belum dapat mengeluarkan secara sempurna pada saat ini, tetapi kita sedang berusaha. Nanti buah roh itu akan kelihatan secara sempurna setelah ada satu masa yang kita kenal, rahasia Wahyu pasal yang ke-6, ujung kegerakan yang besar, ya, ujung kegerakan yang besar akan terjadi suatu kesempurnaan, dan bagaimana proses gereja akan menikah pada hari yang ke-980, ya, dan bagaimana gereja akan dibawa kepada suatu masa yang kita kenal gereja mengandung. Ya, mengandung dalam arti kata mengandung ada 2 bagian. Mengandung dalam bentuk 144.000 perawan yang suci yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk berperang nanti pada meterai yang ke-6.
sebelum terjadi keangkatan gereja Tuhan, itulah yang disebut mengandung 144.000 melalui pemberitaan kabar pengantin yang kurang mulia dan menghasilkan yang mulia. Dan pada meterai yang kelima inilah akan terjadi suatu proses mempraktekkan buah roh yang sesungguhnya. Karena dalam meterai yang kelima ini akan terjadi suatu penderitaan yang luar biasa khusus kepada anak-anak Tuhan ya, akan terjadi. Itulah dalam gambaran mengandung, sakit itu adalah berbicara mempraktekkan secara lahiriah anak-anak Tuhan ini untuk mengeluarkan buah roh ya, sehingga disitulah akan terjadi mati syahid besar-besaran. Tapi sekarang kita sedang berusaha untuk bisa mengeluarkan buah roh dengan sekarang kita sedang berusaha untuk mengeluarkan buah roh ya, tapi belum kepada kesempurnaannya, tapi kita akan berusaha. Nah, jadi oke, sampai situ berbicara tentang kasih dulu, dan seterusnya usahakanlah dirimu supaya memperoleh karunia nubuatan. Nah, nubuatan ini adalah berbicara tentang suatu pesan Tuhan. Dan kita harus tahu pesan Tuhan dalam bentuk karunia nubuatan dan nubuatan, tapi sama-sama adalah merupakan salah satu pesan dari Tuhan. Ya, kalau zaman Perjanjian Lama bernubuat itu tanpa melalui salah satu proses doa dan penyembahan. Itu zaman Perjanjian Lama. Bagaimana nabi-nabi Tuhan dipakai oleh Tuhan, mereka bernubuat mendengar pesan Tuhan dan bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Ya, masuk kepada zaman Perjanjian Baru juga Yohanes bagaimana dia bernubuat menyampaikan pesan Tuhan, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pun pernah menyatakan akan hal itu. Jadi kita akan bedakan sama-sama pesan dari Tuhan, bernubuat dan masuk kepada karunia nubuatan. Ya, kedua-duanya ini adalah merupakan salah satu pesan Tuhan dari Tuhan. Cuma setelah masuk kepada zaman anugerah dan kebenaran, khususnya Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, hal-hal yang berkaitan dengan karunia-karunia roh yang dipercayakan Paulus, dan Paulus menyatakan itu kepada jemaat yang berada di Korintus, bagaimana cara pelaksanaannya, ya, cara mengaktifkan karunia-karunia roh itu, sehingga Paulus menyusun di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dan seterusnya ada 9 karunia roh suci dan ditambah dengan karunia-karunia yang lain untuk melengkapi. Tetapi ada inti 9 karunia roh suci. Nah, bagaimana cara untuk memfungsikan karunia-karunia roh itu sehingga dapat memfungsikan dengan baik dan dapat membawa berkat? Karena tujuan daripada karunia-karunia roh itu adalah untuk menjadi suatu kepentingan. Pertama, menguatkan iman kita di dalam di mana kita berjemaat, dan untuk kepentingan hal-hal yang hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kepada hal-hal tertentu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, kedagingan kita untuk mengambil kesempatan. Nah, jadi bernubuat di zaman Perjanjian Lama itu dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Nabi Tuhan untuk menyampaikan pesan, dan kali menyampaikan pesan kepada raja bangsa Israel atau orang-orang tertentu dengan cara tanpa melalui penyembahan yang ada. Nah, tetapi di zaman gereja sekarang, di zaman Roh Kudus, yang dimaksud nubuatan itu dalam bentuk karunia bernubuat, karunia nubuatan. Ya, kalau zaman Perjanjian Lama bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Jadi walaupun tanpa proses penyembahan, dia boleh mendengar suara Tuhan dan bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang bernubuat melalui karunia nubuatan yang Tuhan percayakan, setidaknya orang tersebut harus mengalami setidaknya orang tersebut itu yang dipercayakan oleh Tuhan, karunia nubuatan, tingkat kehidupan rohaninya telah sampai pada lahir baru daripada air dan roh. Karena wujud daripada memiliki karunia nubuatan, ia tentunya
kepada mereka yang sudah lahir baru daripada air dan roh. Dalam arti kata, sudah dibaptis dengan roh dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baru setelah dibaptis dengan roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus, baru inilah tingkat level yang akan masuk kepada karunia-karunia roh. Salah satunya di dalam 9 karunia roh suci yang dimaksudkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 dan seterusnya, ayat 8 sampai 11 kalau saya tidak silap. Nah, jadi kita lihat, itulah tingkat orang yang bisa dipercayakan Tuhan melalui karunia nubuatan. Ya, nubuatan atau dia dipercayakan Tuhan karunia nubuatan. Nah, jadi kita lihat, dan karunia nubuatan ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti jika kita hubungkan dengan pengajaran kabar pengantin. Ada nubuatan tingkat yang tinggi, kita tahu kalau dalam pelajaran pengajaran kabar pengantin, yang pertama nubuatan tingkat yang luar biasa, ya memang dari Tuhan, ya itulah dari Tuhan. Yang pertama nubuatan dalam bentuk poster atau penglihatan. Jadi bagaimana hamba Tuhan atau anak Tuhan dipercayakan karunia nubuatan sehingga dia bisa melihat nubuatan itu dalam bentuk penglihatan, dan dalam pengajaran kabar pengantin dalam bentuk melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk tinta emas. Misalnya tinta emas itu karena nubuatan itu ada 3 juga, melalui penglihatan, ilham, dan bisikan. Ya, oke, kita nanti satu-satu. Jadi yang pertama nubuatan dalam bentuk penglihatan, poster. Digambarkan dalam pelajaran kabar pengantin, itulah penglihatan dalam bentuk nubuatan dalam bentuk penglihatan, poster. Poster dalam arti kata dia melihat sesuatu yang ditulis oleh Tuhan dalam bentuk tinta emas. Sehingga apa yang dia lihat dalam penglihatan tanpa ilham, jadi langsung dia baca itu. Misalnya, akulah gembala yang baik, tertulislah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba yang ada. Ya, tertulislah dengan tinta emas. Nah, apabila oknum tersebut dia kurang penyerahan, ya bisa dalam pelajaran pekerjaan roh kita, khususnya hal yang berkaitan dengan karunia, itu akan tersusup, yaitu dia akan setan akan berusaha dan akhirnya perkataan tinta emas itu akan tertutup dengan tutupan yang berwarna hitam. Ya seperti itu kalau dalam pelajarannya, sehingga menghalangi pesan Tuhan melalui karunia nubuatan dalam bentuk penglihatan atau poster. Nah, yang kedua, karunia nubuatan juga dalam bentuk bisikan. Ya, dalam bentuk bisikan. Jadi walaupun kita berdekatan dengan orang tersebut yang bernubuat menyampaikan pesan Tuhan melalui karunia nubuatan dalam bentuk bisikan, orang di samping itu tidak bisa mendengar. Hanya orang yang bernubuat dipercayakan oleh Tuhan, dia mendengar. Akulah gembala yang baik, dia sampaikan. Gembala yang baik begini. Nah, dalam bentuk bisikan. Ya, dia mendengar suara Tuhan dalam bentuk bisikan. Tapi anehnya orang yang di samping itu tidak bisa mendengar, hanya dia saja yang dipercayakan. Dan yang ketiga dalam bentuk ilham. Ya, dalam bentuk ilham. Ya, dia bernubuat misalnya, akulah gembala yang baik terus seperti berkhotbah mendapat ilham sampai ilham itu hilang dan ditutuplah nubuatan itu. Berhentilah orang yang bernubuat itu. Nah, bernubuat juga ini adalah harus berhati-hati. Karena ada yang daripada Tuhan lambat atau cepat itu akan terjadi dan membawa suatu kesejahteraan. Ya, membawa kepada satu kesejahteraan dan kekuatan iman. Daripada Tuhan dan daripada manusia adalah emosi, dan jika tidak berhati-hati akan ditunggangi juga daripada setan, adalah nubuatan daripada setan, pesan-pesan daripada setan. Seperti Adam dan Hawa, pada waktu setan menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dia pakai ular, bukan dia menjelma jadi ular ya. Ular inilah yang dipakai oleh setan ditunggangi, dan dia memakai firman tapi dia memutar balik akan firman itu. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, dia putar itu firman. Ada
Adam dan Hawa cakap bilang begini, ada tertulis dia bilang tidak begini, dia putar itu firman. Ya, tidak boleh kamu makan karena kamu akan dibilang jangan makan, dia bilang boleh kamu makan asal begini. Dia mengiming-iming Adam dan Hawa, ya. Dan akhirnya Adam dan Hawa terjebak. Nah, oleh karena itu kita pun harus menyadari, kita harus mengetahui dan fungsi daripada nubuatan juga ini ada terbagi dalam 3 bagian, ya. Kita baca dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuatan itu meneguhkan, menasihati, menguatkan. Coba kita lihat 1 Korintus. Sini baca 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 3 dalam terjemahan. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia yang membangun. Yang pertama nubuatan membangun, Menasehati. kedua menasihati, Dan ketiga menghibur. Ya, ada 3 hal. Yang pertama nubuatan itu membangun, bukan menakut-nakutkan orang. Bukan mengintimidasi orang. Bukan mencari kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi apa yang dari Tuhan itu bukan menghancurkan, tapi apa yang dari Tuhan itu adalah membangun. Jadi yang pertama nubuatan itu harus membangun iman, bukan meruntuhkan, bukan memecah belakan, ya, tapi untuk membangun dalam bentuk bersatu, membangun dalam bentuk menguatkan iman kita. Dan yang kedua, ya kita terangkan sedikit saja karena mengingat waktu yang ada. Terus. Dan yang kedua dari nubuatan itu menasehati. Jadi unsur yang kedua menasehati. Jadi firman Allah itu nubuatan itu adalah pesan Tuhan untuk menasehati. Kenapa? Dalam isi nubuatan itu menasehati karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan akan menasehati kita dengan berbagai cara dengan tujuan supaya kita akan berbalik kepada Dia dan ada hal-hal yang tidak baik Dia akan ingatkan kepada kita. Ya, tentunya ada juga hal-hal nubuatan yang kalau kita lihat, ya, tapi saya tidak sampaikan, ada dalam bentuk nubuatan mengajar, dan bagaimana kita akan menguji nubuatan itu, kita akan menguji nubuatan itu dalam bentuk sesuai firman Allah. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang kita tahu kita telah dapat dalam pelajaran pengajaran kabar pengantin, khususnya dalam pekerjaan roh yang ada. Dan yang ketiga, menghibur. Ya, nubuatan suara Tuhan menghibur. Kenapa? Kita dihibur melalui suara Tuhan. Karena di saat kita berperang dengan keadaan dunia, kelemahan-kelemahan yang ada, kadangkali kekhawatiran, kebimbangan, mungkin kita telah mengalami suatu penyakit yang kita takuti, corona, atau kita punya kebutuhan-kebutuhan yang kita sudah mulai khawatir, atau masalah-masalah, Tuhan datang menghibur kita. Ya, menghibur dengan cara Tuhan sendiri. Ya, sehingga ketiga perkara ini dapat memberikan satu manfaat kepada kita sebagai orang yang beriman, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita di dalam kita sedang berjuang. Nah, kita lihat saudara, dan ada juga nubuatan yang daripada manusia, itulah emosi. Nah, nubuatan daripada manusia itulah daging, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ada nubuatan daripada setan, daripada daging yang berbahaya, tidak berhati-hati, ditunggangi oleh setan. Nah, karena setan itu pandai. Nah, ini sangat berbahaya. Oke, kita lihat sedikit rahasia sebelum Tuhan mengadakan salah satu mujizat yang luar biasa dalam pelayanan Tuhan Yesus, yang sebelum dia melakukan mujizat-mujizat yang secara luar biasa, maka ada suatu pembersihan. Pada waktu dia masuk kota Yerusalem, dia menunggangi keledai yang muda, dan mereka bersorak-sorai. Inilah Nabi, inilah dia, memuji dia, dan dia masuk sampai kepada bait Allah. Apa yang terjadi? Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-21. Sekarang Devi baca. Matius 21, mulai ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Baca kuat-kuat, Devi.
Coba baca. Dan orang banyak itu tahu bila Nabi Yesus dari Nazaret Ya, di Galilea. terus kuat. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual di dalam bait Allah. Nah, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan dia mengusir semua orang yang sudah berjual beli di dalam bait Allah. Dia membalikan meja-meja penukar uang Dia membalikan meja-meja penukar uang, dan merpati. bangku-bangku pedagang merpati. Arti kata burung merpati sudah diperdagangkan. Terus Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. dan kamu menjadikan sarang penyamun. Oke. Terus ayat seterusnya, apa yang terjadi lepas itu? Dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Maka datanglah orang buta dan orang timpang pada Yesus dalam bait Allah itu, Dan mereka disembuhkannya. dan mereka disembuhkan. Nah, mujizat terjadi pada waktu itu, tetapi Yesus harus melewati satu pembersihan dulu, dan pembersihan yang terjadi itu bermula di dalam Ka'bahnya Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yesus berkata, tempat rumah doaku telah dijadikan sarang penyamun. Nah, saudara, ini sangat berbahaya. Jangan sampai pelayanan kita sebenarnya pelayanan yang menguatkan. Pengembalaan kita adalah pengembalaan yang menguatkan melalui pekerjaan roh yang ada, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi jangan sampai dikategorikan secara rohani sudah menjadi sarang penyamun. Kenapa? Yang pertama, hanya mengangkat hal-hal yang kebutuhan daging yang berkaitan dengan keuangan. Karena di situ ada jual beli, tukar uang. Jadi hal-hal daging ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai pelayanan itu hanya memfokuskan kepada perkara-perkara kebutuhan daging. Itulah berbicara tentang keuangan. Ini akan bermasalah. Mungkin kalau hamba Tuhan Marcel disuruh melayani, dia bilang, malaslah melayani di Zoom lagi. Ada dapat persembahan lagi, Nathan tidak pernah kirim. Nah, cuma contoh. Nah, ini bahaya. Itu yang digambarkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 atau 14. Yang dimaksud itu, kaki Dian itu, pelita itu ditutupi dengan gantang. Gantang itu adalah merupakan suatu tempat takaran beras, atau maksudnya gantang itu yang dimaksud suatu tutupan makanan. Jadi mau jadi terang oleh karena hal-hal daging, kebutuhan daging. Nah, itu tidak boleh. Ya, melayani saja. Tuhan bilang, orang yang bekerja pasti akan ada upah, tapi tujuan kita bekerja bukan cari upah. Saya selalu bilang kepada jemaat, jangan berpikir kalau beribadah itu supaya kita diberkati Tuhan. Tidak. Jangan berpikir kalau kita memberi untuk Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Jangan. Tapi kita harus lebih radikal lagi. Di saat kita beribadah, kita tidak menuntut berkat. Tapi karena kita tahu, di saat kita beribadah, saat itu kita sudah diberkati. Di saat kita memberi, kita tidak perlu menuntut kita diberkati. Tetapi kita yakin di saat kita tapi kita tahu, tanpa kita tuntut, di saat kita memberi untuk Tuhan, pasti kita akan diberkati. Begitu. Jadi berpikir jangan ada timbal balik. Karena memang di saat kita lakukan, kita sudah tahu, pasti bukan kita sudah tahu. Di saat kita lakukan, ya pasti kita akan mendapat. Nah, dan yang kedua, kita lihat bait Allah ini disebut sarang penyamun karena di mana Tuhan menghancurkan, menunggangbalikan kursi dan meja. Kursi dan meja ini lambang satu kedudukan. Ya, saya tidak tahu Regi ini. Soalnya kalau tidak terpilih BPD pun dia meraju, dia keluar di Mubes. Atau Marcel mungkin mau baca calon Sekum. Kita mau pergi ini duduk di paling muka ini pakai jas Mubes supaya terpilih jadi Sekum. Kalau enggak, nak mau ikut rapat. Atau Regi mau baca calon jadi Sekum, sudah atur sudah di jas, sudah jahit jas. Supaya mau duduk di muka ini mau tapi dia jadi Sekum. Kalau enggak jadi Sekum kita enggak mau melayani di GES. Nah, jadi saudara, ini cuma contoh.
Kursi lambang kedudukan, jabatan, dan meja, saudara. Itu lambang kedudukan dan jabatan. Nah, hati-hati di dalam gereja kalau ada seperti itu. Atau mungkin dalam organisasi ini akan disebut, dikategorikan secara rohani, penyamun. Rumahku sudah dinajiskan. Ya. Jadi kita lihat, nah ini sangat berbahaya. Makanya dalam pengembalaan, dalam pelayanan, waduh, kalau nak pilih jadi ketua sidang, kalau nak pilih jadi ketua kom bapak, tidak terpilih jadi ketua kom ibu, ketua pemuda, wah, Anda mau beribadah. Kenapa? Karena kita nak ada jabatan dalam gereja. Cilaka. Atau sebaliknya, gembala yang melayani hanya menarik orang dengan jemaat dengan cara memberikan suatu jabatan tertentu di dalam gereja. Nah, ini juga sangat berbahaya. Nah, jadi ini akan disebut hal-hal yang berkaitan dengan penyamun. Makanya Tuhan buat pembersihan. Dan terjadi jual beli burung terkukur atau burung merpati. Kalau terjemahan lama dibilang burung merpati ya, terkukur ya. Ya. Terjemahan baru tadi Devi bilang apa? Merpati. Ya, merpati ini lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus ini juga adalah berbicara hal-hal yang berkaitan dengan karunia-karunia roh. Nah, burung merpati sudah dijual. Berarti sudah menuju kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, daging, keuangan. Nah, jangan sampai karunia-karunia roh juga dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan kepentingan tertentu. Apakah melalui kebutuhan keuangan, jabatan, dan lain sebagainya. Hati-hati memakai karunia untuk kepentingan tertentu di balik karunia-karunia roh yang ada. Tapi saya tidak menghakimi bahwa di Gesba di Indonesia di bagian ini karunia roh sudah salah mereka manfaatkan. Saya takut karena saya akan berbahaya. Kalau ada kelemahan, kekurangan, itu urusan mereka. Saya takut sekali menghakimi. Seperti Saul dan Daud. Daud ada kesempatan untuk membunuh. Daud ada kesempatan membunuh Saul karena dia tahu Saul ini adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Ya, kenapa saya katakan pernah diurapi Tuhan? Karena pada waktu sebelum Saul berbuat salah, memang roh Allah masih ada kepada Saul. Tapi setelah dia sudah tidak melakukan kesilapan, maka roh Tuhan keluar daripada Saul dan sudah dipersiapkan Daud sebagai penggantinya. Ya, jadi Saul boleh dikatakan orang yang pernah diurapi atau orang yang diurapi sejak lahir. Nah, jadi kita lihat ini sangat berbahaya sekali. Kalau burung terkukur itu sudah diperjualbelikan atau burung merpati maksud saya, itu berbicara tentang karunia-karunia roh yang sudah diaktifkan untuk kebutuhan-kebutuhan daging. Nah, kalau ada di dalam gereja, ini perlu dibersihkan. Nah, setelah beberapa perkara ini, kursi ditunggangbalikan, bahkan orang-orang yang ada di situ Tuhan cambuk mereka. Dan mujizat Allah terjadi. Nah, makanya ujung metera yang keempat, akan terjadi suatu kegerakan rohani yang secara besar-besaran, tapi pembersihan dulu akan terjadi dari dalam tubuh gereja pengantin. Dan pembersihan ini bisa akan memakan korban. Maka hati-hati dengan pengajaran kabar pengantin. Ya. Nah, sangat berhati-hati. Sebab sebenarnya ini ada kaitannya dengan Nabot yang mempunyai kebun anggur yang diminta oleh raja untuk membeli tempat itu, tapi Nabot tidak mau. Dan ada kaitan dengan bagaimana Usa mati dibunuh oleh Tuhan karena dia menjamah itu tabut Allah, tapi ada kesilapan daripada Daud sebenarnya. Yang seharusnya tabut Allah itu dipikul oleh imam, tapi Daud taruh di pedati. Dan akhirnya makan korban Usa waktu Usa mau menjamah dan Tuhan bunuh. Sedihlah hati Daud. Tetapi setelah tabut Allah itu dirubah kembali dibawa oleh orang Israel, setiap 6 langkah maka harus ada korban. 6 itu adalah angka kemanusiaan. Makanya kalau kita mau buat satu perubahan, betul-betul mau pikul tabut Allah pengajaran kabar pengantin. Setiap perjalanan iman kita harus siap bayar. Amin, generasi muda. Ya. Jadi begitu, ada harga yang harus kita bayar. Saya tidak khotbah akan hal itu.
Kenapa kebun anggur Nabot itu harus mau dibeli? Kita lihat saja sedikit, 1 menit lah saya terangkan. Masih boleh nih, udah mau jam 6. Kita lihat dalam kitab Raja-Raja, kebun anggur Nabot yang diingin oleh seorang raja yang ada. Kita akan lihat situ. Dan dia mau ganti apa ini kebun anggur ini? Dengan tanam sayur. Dan juga dalam pengembalaan kita, ya kebun anggur itu adalah ladang yang dipercayakan Tuhan buat kita melalui kabar pengantin. Dapatkah sudah? Nabot. Saya sudah kasih tanda dia. Ya, ya. Bahwa raja berkata-kata dengan Nabot, ya. Ditanya, kebun anggurmu itu berikanlah aku, supaya aku, Raja siapa itu ya? Raja. Supaya ia itu menjadi bagiku akan kebun sayur-sayuran, karena kebun itu dekat dengan istanaku. Maka aku akan memberikan kepadamu satu kebun anggur akan gantinya, yang baik daripada ini. Atau jika baik kepada pemandanganmu, aku membayar uang harganya padamu kelak. Ya, Raja Akab. Dia tertarik dengan kebun anggurnya Nabot, tapi Nabot nak bagi, kan? Nabot nak kasih, karena memang itu adalah merupakan keturunan sudah turun temurun. Nah, pengajaran kabar pengantin itu aset kita turun temurun yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena Raja Akab ini dia mau ganti itu kebun anggur itu dengan kebun sayur. Sayur itu adalah untuk makanan tubuh. Nah, anggur itu adalah merupakan salah satu, ya kalau kita tahu rahasia tentang anggur itu adalah merupakan satu minuman yang boleh dikatakan ada kelasnya untuk raja-raja santap anggur dan dipakai di acara-acara tertentu. Bahkan Yesus pernah membuat mujizat di Kana, air menjadi anggur karena kekurangan anggur pada waktu itu. Anggur ini adalah berbicara kesukaan di dalam Roh Kudus dan ada anggur dunia. Tinggal lihat versi cara bagaimana. Demikian kesukaan kita di dalam Roh Kudus, dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladangnya Tuhan. Yang sampai ditukarkan oleh orang tertentu dengan hal-hal kebutuhan daging. Karena dia mau tempatkan kebun anggur itu dengan diganti dengan apa? Kebun sayur. Sayur itu adalah kebutuhan daging. Yaitu ada rahasia dengan Samuel itu yang bagaimana Usah. Ya. Kesalahan daripada Daud yang seharusnya dipikul dia taruh di pedati dan jatuhlah. Tabut Usah mau tahan, padahal betul. Jadi menjamah pekerjaan Tuhan jangan sembarang kabar pengantin, walaupun kelihatan baik, tapi berhati-hati karena pengajaran kabar pengantin kalau tidak peka bisa memakan korban. Kamu lihat saja bisa memakan korban, makanya saya takut sekali. Senior punya kesilapan apa urusan mereka atau apa ya kita tetap berdoa. Oleh karena itu, jadi Tuhan buat suatu pembersihan. Setelah pembersihan terjadi apa? Yang timpang disembuhkan, yang buta, yang lumpuh, mujizat terjadi luar biasa. Tapi Tuhan adakan pembersihan. Dalam pengembalaan kita, kalau sudah terlepas daripada jabatan, keuangan, tentang pekerjaan roh yang mencari kepentingan, kalau kita telah dibersihkan, maka akan terjadi mujizat. Jemaat yang timpang rohani akan dipulihkan. Jemaat yang buta rohani akan dicelikan mata rohani mereka. Atau juga dalam pengertian secara lahiriah akan terjadi mujizat-mujizat dalam bentuk kesembuhan secara tubuh. Tetapi dibersihkan dulu. Amin. Di Malino siap dibersihkan. Malino siap dibersihkan, tapi harus bayar harga, banyak berdoa. Kalau boleh ada berkat, beli Johnson. Supaya kalau air naik, sudah ada persiapan seperti Batranu. Tapi jangan takut. Tidak perlu beli Johnson, bangun doa dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang memagari. Karena kita harus yakin, kita harus percaya kehidupan kita sebagai ayat yang terakhir. Kita baca dalam kitab Ayub. Bahwa segala apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, diberkati dan dipagari oleh Tuhan. Ini baca Ayub 1 ayat berapa itu? Waktu Tuhan hujan. Kita lihat dalam kitab Ayub, Tuhan memagari sebagai ayat yang terakhir.
Ayub 1. Setan bilang sama Tuhan, aku tahu, engkau yang Tuhan. Ya, hujan di sini ya. Dapat dengar juga ya? Kita lihat. Ayub 1 sebagai ayat penutup. Ayub 1 mula ayat yang ke-9. Ya. Karena engkau juga sesuatu yang padanya, bahwa pekerjaan tangannya tidak kau berkati, dan segala binatangnya pun berkelimpahan. Amin. Jadi Gembala Regi jangan takut. Berjuang di Malino cuma pakai hikmat. Kalau sudah tahu air naik ya buat persiapan juga jangan berdoa terus sampai air bahasa baba diam. Itu nak pakai hikmat. Nah, jadi Gembala Regi jangan takut. Tuhan bisa bikin mujizat mungkin di pinggir-pinggir kamu sekitar berapa ratus meter akan tenggelam, tapi kamu akan terapung, kering. Atau ada air cuma sedikit. Karena kita dipagari, itu janji firman Allah. Amin. Yang penting tujuan mau pimubes bukan karena mau jadi sekum. Haleluya. Nah, jadi itulah hal yang berkaitan dengan pekerjaan roh dan berbicara tentang karunia roh yang ada, khususnya tentang karunia nubuatan. Dan karunia nubuatan ini kalau kita hubungkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 bermula ayat 8 dan seterusnya ada 9 karunia roh suci, dia masuk kepada karunia kelompok apa dia? Kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Ya, itu masuk dalam pernafasan. Karena karunia kelompok A adalah karunia pergerakan tubuh pengantin kelompok kehidupan tubuh pengantin kelompok A, kelompok B pergerakan, dan kelompok C adalah pernafasan. Jadi gereja harus hidup, bergerak, dan bernafas melalui 9 karunia roh suci yang ada dan ditambah dengan karunia-karunia yang lain. Ya, itu nanti kita akan jelaskan pada hari-hari yang akan datang. Dan nubuatan masuk kepada karunia kelompok C. Kenapa harus karunia kelompok C? Karena di situ ada nubuatan, ikan makna lidah. Jadi berkaitan dengan berkaitan dengan fungsi karunia ada. Coba nanti kita salah lagi ya. Inilah ayat yang terakhir sebagai ayat penutup. 1 Korintus 12 baca. Ini yang ayat penutup. Minta maaf ya. Karena kawan pengantin kalau salah terangkan baik. 1 Korintus 11 coba baca ayat yang ke-10. Dan kuasa untuk menyerahkan bisa. Dan kepada yang Ya. dan seorang yang memberikan karunia yang berkata dan kepada yang memberikan karunia yang berkata. Ya, jadi dia berkaitan dengan karunia nubuatan, karunia mengertikan makna lidah. Jadi itu dia punya berkaitan karena itu berkaitan dengan pernapasan yang ada ya. Jadi kita lihat kalau terjemahan lama berkata begini. Dan kepada orang lain perbuatan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membedakan segala roh, dan kepada yang lain berjenis-jenis karunia lidah dan pengetahuan mengertikan makna ini. Puji Tuhan, itulah yang dikategorikan dalam bentuk karunia hidup, bergerak, dan bernafas. Dan dia masuk kelompok C. Kelompok C adalah pernafasan. Tuhan Yesus memberkati dan kita mau masuk dalam doa dan penyembahan. Tuhan yang punya firman yang menyempurnakan. Jadi jika ada yang saya sampaikan sudah keluar daripada apa yang Tuhan perkenankan, maka Tuhan yang akan menyembah. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu.
Ampunilah hamba-Mu jika ada yang hamba-Mu sampaikan sudah keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi apa yang dari Tuhan dimeteraikan mendatangkan berkat buat kami. Kami mau menyembah Engkau, segala kuasa roh jahat mau penyembahan kami tolak ya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan pergi keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa ratu di bait saya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Allah. Surga dan dunia patut Radabana manala rabata Koreana manata reidi bitushana la rabata Koreana la manala bata sedebe. Wadala rabata Koreaba nala ramata shana la rebi tushana la rabatu Korebi dishe. Hallelujah, radabo to the lady come to both the shy, the biddy come to the biddy litra to say. Wanala ramata karaya, the padala rapadas. Both now the come to be the chune, the bit shadala ramata karabe to shenala repetus. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, memberkati kami semua, khususnya keluarga kami yang mengadakan Beston melalui Zoom, dan Engkau kekalkan terus ini, dan kami terus tetap menyokong, memberkatilah Tuhan setiap pos-pos pelayanan kami yang berada di Jakarta, Yonatan, bersama orang tuanya, ada suami istri anak mereka, bersama Lucy di sana, dan keluarga-keluarga mereka. Jadikan mereka terang dan pakai dengan kuasa dari Tuhan, jemaat yang dipecahkan Tuhan berkati dan pertambah-tambahkan bilangan jemaat baru yang ada. Demikian Marlon suami istri bersama orang tua mereka Tuhan berkati kesehatan kekuatan. Telma suami istri bersama anak mereka bersama pengembalaan yang ada diberkati, dan mereka terus tetap setia merendahkan hati kepada Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih. Demikian tentang ini yang berada di Cisalak bersama orang tua mereka, kakak beradik mereka dipakai terus oleh Tuhan, kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan berkati, mengadakan, mencukupi. Demikian hamba Muregi yang berada di Malino, suami istri anak mereka bersama jemaat Jadah, pakai mereka, jadikan berkat Tuhan. Kau menyatakan pemakaianmu kepada hamba Muregi suami istri dan juga bersama jemaat Tuhan di sana. Dan apabila mereka akan ke Mubes nanti, Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kami tahu Tuhan sudah mengadakan semuanya. Demikian juga hamba-Mu Marcel, suami istri, anak mereka bersama jemaat yang dipercayakan. Tuhan memberkati apa menjadi keperluan-kebutuhan mereka. Demikian juga Novel, suami istri, Tuhan memberkati. Nadu, suami istri, diberkati Tuhan bersama anak mereka. Tuhan memberkati. Dan pelayanan kami yang berada di Sabah ini, Malaysia, Tuhan pakai dengan pengurapan kerendahan hati kami kepada Tuhan. Tetap Tuhan adalah di atas segala-galanya buat kami, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan mengadakan mencukupi. Kami semua yang berada di pastoral jemaat Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Mubes nanti, gereja segala bangsa kami tetap menyerahkan kepada Tuhan semuanya. Tuhan yang mempunyai pekerjaan, semua diatur oleh Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Dan beri sehati semua Tuhan yang berada di gereja segala bangsa. Dan kami orang-orang yang memiliki roh yang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintahan kerajaan Malaysia, pemerintahan kerajaan Indonesia, dan seluruh pemerintahan di dunia, Tuhan berkati, berhikmat, khususnya menangani COVID yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tangga-tangga kami memberkati Kampung Top Jada dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun yang sedang berjuang mentakkan firman Allah dalam pengembalaan, dalam perintisan, dalam pelayanan-pelayanan persekutuan, apapun sekolah-sekolah, semua Tuhan bersama mereka.
Terima kasih, jaga lindungi berkati kami dan kesehatan kekuatan keluarga kami semua, hamba-hambamu dan jemaat, berkati dijauhkan virus penyakit apapun, karena kami tahu hidup kami apabila berkenan dipagari oleh Tuhan. Terpuji namamu, kami sudah berdoa, mengampuni segala kekurangan keterbatasan kami, sempurnakan ibadah kami, walaupun hanya melalui Zoom yang ada, tapi Tuhan menyempurnakan. Kami sudah berdoa, mengakhiri pada kami, hamba-Mu rindu minta berkat dari Tuhan. Adalah kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dikaruniakan daripada Allah Bapa di surga, dan di dalam perantaraan yang tunggal Tuhan Yesus, dan dalam kuasanya Roh Kudus yang berkat kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sudah terang. Shalom, selamat pagi.